Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, mata yakunul amalu ibadah? Kapan suatu perbuatan itu menjadi ibadah? Ini sebuah pertanyaan penting ya. Karena pertanyaan ini berhubungan tentang sebuah perbuatan di mana perbuatan itu berubah menjadi ibadah ya ketika ada hal-hal yang akan disebutkan oleh beliau. Kata beliau jawab, idza kamula fihi syai'ani. Apabila ada padanya dua perkara secara sempurna. Apa itu dua perkara tersebut? Ma'a kamalil dhulli, yaitu cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Jadi ibadah ya atau perbuatan apabila ada padanya dua perkara ini, cinta yang sempurna dan ketundukan atau kepatuhan yang sempurna, maka jadilah ia ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dalam kitab beliau Al-Qawaid fil Mahabbah menjelaskan ya, kata Ibnu Taimiyah, wal ibadatu tajma'u kamal al-mahabbati wa kamal al-dhulli. Fal 'abidu muhibbun khadi'un bi khilafi man yuhibbu man la yakhda'u lahu bal yuhibbuhu liyatawassal bihi ila mahbubin akhar. Wa bi khilafi man yakhda'u liman la yuhibbuhu kama yakhda'u lidh-dhalim. Fa inna kulla min hadaini laisa ibadah mahdhah. Kata beliau, ibadah itu adalah yang mengumpulkan cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Orang yang beribadah harus dia ada dua perkara ini, cinta dan ketundukan. Ya, berbeda kata beliau dengan orang yang mencintai tapi tidak tunduk. Dia cinta tapi tidak tunduk. Ya, nggak mau tunduk, nggak mau patuh. Dia cinta tapi nggak patuh. Dia cinta rupanya karena sebatas batu loncatan saja kepada yang lebih ia cintai. Atau ada orang yang tunduk tapi tidak cinta. Seperti orang yang tunduk patuh kepada orang zalim. Maka dua perkara ini tidak disebut ibadah. Ya, jadi ibadah disebut ibadah kata Ibnu Taimiyah kalau mengumpulkan dua tadi, cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Cinta tapi tunduk. Apa itu ibadah? Jadi ibadah yang enggak lah. Ya, kalau ada orang mengatakan saya cinta Allah tapi saya enggak mau patuh sama Allah. Ya. Ini jelas tidak mungkin. Ya, itu disebut ibadah. Atau ada orang yang saya patuh sama Allah tapi saya enggak cinta sama Allah. Ini juga tidak ibadah. Maka disebut ibadah ya kalau terpenuhi padanya dua perkara. Dalilnya kata beliau di sini, beliau menyebutkan dalilnya, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman itu dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ya.
Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah sebutkan sebelumnya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, mereka sangat mencintai Allah. Ini dalil yang menunjukkan akan bagian yang pertama, yaitu cinta yang sempurna. Adapun yang kedua, bagian yang kedua yaitu kamalul adzul, ketundukan yang sempurna. Dalilnya kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 57. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka sehingga mereka menjadi tunduk dan patuh. Ya, dan Allah mengumpulkan dua bagian tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka menyeru kami dengan penuh harap dan penuh takut dan mereka amat khusyuk kepada kami. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 165 tadi, ya. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sementara orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, fa akhbara anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbu Allah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada. Di sini Allah mengabarkan bahwa siapa saja yang mencintai selain Allah seperti ia mencintai Allah, berarti dia sudah mengambil tandingan selain Allah. Ya. Nah, saudaraku sekalian, maka dari itu, ya, perbuatan menjadi ibadah apabila ada padanya dua perkara tadi, yaitu cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, tentu saudaraku harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mencintai Allah itu dengan dua perkara. Ya, perkara yang pertama itu mengenal Allah, kenali Allah. Ya, mengenal bagaimana namanya, mengenal bagaimana sifat-sifatnya. Demikian pula mengenal bagaimana perbuatannya yang penuh hikmah. Mengenal akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sekali kepada hamba-hambanya. Mengenal akan maha pemaafnya Allah, mengenal akan maha indahnya Allah, mengenal akan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mencintai Allah. Semakin kenal, semakin cinta. Perkara yang kedua, agar kita mencintai Allah, yaitu dengan banyak taqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Dengan sholat, ya, dengan zikir, dan ibadah-ibadah yang lain yang banyak. Semakin kita banyak yang mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, semakin hati kita pun juga akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah, ya, cinta yang sempurna. Adapun yang kedua, bagian yang kedua, yaitu ketundukan yang sempurna, kamaludzul. Dan ketundukan yang sempurna muncul dari rasa takut kepada Allah.
Ya, seseorang yang takut akan azabnya, seseorang yang takut akan api neraka, dia akan tunduk dan patuh. Beda dengan orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada azabnya, kepada api neraka. Dia akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak peduli. Ya, apakah Allah ridho akan ridho kepadanya atau Allah akan murka kepadanya, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada neraka. Sehingga akhirnya ketundukan dan kepatuhannya ya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya ya orang-orang yang karena saking takutnya kepada Allah, mereka menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh. Ya. Dan tentunya kepatuhan juga ya bukan karena rasa takut juga. Sebatas ketundukan yang sempurna bukan sebatas karena rasa takut saja. Tapi juga karena berharap yang luar biasa, mengharapkan ya ridhonya, mengharapkan karunia-Nya, mengharapkan surganya, mengharapkan pahalanya yang besar. Ketika seorang hamba berharap ya akan ampunannya, berharap akan surganya, maka itu juga yang menyebabkan dia semangat untuk beramal saleh. Semangat dia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, ya jadi tidak disebut ibadah kecuali apabila ya terkumpul padanya dua perkara tadi. Itu kamalul hubbi ma'a kamalul dhulli. Ya, cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keenam karena masih berhubungan dengan pertanyaan yang kelima. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jal. Apa tanda seorang hamba cinta kepada Allah? Karena setiap orang boleh, dan pasti setiap orang kalau ditanya kamu cinta Allah enggak? Pasti jawabnya iya, saya cinta Allah. Ya, tapi apakah setiap orang yang mengucapkan cinta kepada Allah jujur dia cinta Allah? Belum tentu. Ya. Jangan sampai cinta hanya sebatas di lisan. Kata beliau, jawab, alamatu dzalik, tanda seorang hamba cinta kepada Allah, an yuhibba ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Itu mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yuskhitu. Membenci apa yang Allah benci. Wa yamtathilu awamirahu. Maka ia melaksanakan perintah Allah. Wa yajtanibu manahiyahu. Dan menjauhi larangannya. Wa yuwali awliya'ahu. Memberikan loyalitas kepada wali-walinya. Wa yu'adi a'da'ahu. Dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Walidzalika kana awthaqu 'ural iman ya walidza kana awthaqa 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Oleh karena itulah tali iman yang paling kuat itu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah ini ya saudaraku sekalian, jadi kapan sih seseorang, apa sih tandanya seseorang itu mencintai Allah? Apakah hanya sebatas pengakuan dengan lisan? Ya enggak. Ya. Tapi ada tandanya nih. Apa tandanya? Yang pertama, mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai sholat, kita cinta sholat. Allah mencintai menutup aurat. Ya kita cinta kepada menutup aurat. Allah memerintahkan semua yang Allah perintahkan pasti pasti Allah cinta itu. Ya, semua yang diperintahkan oleh Rasul pasti dicintai oleh Allah, pasti itu. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada sesuatu yang Allah benci, nggak mungkin. Rasulullah misalnya ya memerintahkan laki-laki untuk berjenggot. Berarti itu menunjukkan Allah cinta kepada jenggot.
Karena itu memang fitrah manusia juga, yang Allah ciptakan manusia atau seorang laki-laki padanya. Nah, sekarang kalau ada orang nggak suka jenggot, saya benci deh sama jenggot, tuh kotor kelihatannya. Berarti dia belum mencintai Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena dia masih membenci apa yang Allah cintai. Ya, ada perempuan kalau ngelihat orang bercadar, kayak teroris. Ya, jijik saya. Nah, ini orang menunjukkan dia belum mencintai Allah. Ya, karena cadar perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Ya, maka semua yang Allah cintai, kita cintai. Ya, Allah mencintai sholat, Allah mencintai zakat, Allah mencintai puasa, Allah mencintai berbagai macam amalan saleh yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Allah mencintai orang-orang salihin, kita juga cinta orang saleh. Allah mencintai orang-orang yang memakmurkan masjidnya, kita cinta dong kepada orang yang memakmurkan masjid. Aneh kan kalau ada orang yang melihat orang yang selalu pergi ke masjid malah mencibir, sok suci loh, gitu kan. Kita katakan, ya akhi, memakmurkan masjid itu dia diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Tuh, lihat. Tapi kok aneh, kamu gak suka sama orang yang memakmurkan masjid. Kamu gak suka kepada orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya. Sementara Allah cinta kepada orang-orang seperti itu. Ini tanda yang pertama. Itu dia mencintai apa yang Allah cintai. Yang kedua apa? Dia membenci apa yang Allah benci. Allah benci maksiat? Naam. Allah benci kepada pelaku maksiat? Iya, kita juga benci kepada pelaku maksiat. Walaupun pelaku maksiat itu ya, kalau dia orang beriman, kita tidak boleh benci 100%. Ya, kalau dia masih beriman kepada Allah, kita benci karena maksiatnya, dan kita cintai karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, sudahkah kita membenci apa yang Allah benci? Kalau ternyata kita masih menyukai apa yang Allah benci, berarti cinta kita kepada Allah ya belum sempurna. Ya, kita masih mencintai pamer aurat. Gimana itu? Ya, ada seorang wanita berjilbab tapi dia masih mencintai tabarruj. Suka dia tabarruj. Wah, saya ini ya senang tabarruj biar kelihatan cantik lah, ya. Bagaimana dia mencintai sesuatu yang Allah tidak suka sementara Allah melarang? Karena semua yang Allah larang pasti Allah tidak suka. Semua yang Allah larang Allah tidak suka itu. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Bolehkah saya mencintai orang yang ya suka tabarruj? Sudah kita sebutkan tadi. Orang yang tabarruj ini kalau dia memang beriman ya kepada Allah, kita cintai karena keimanannya. Tapi kita juga benci karena tabarrujnya. Ya. Kita benci. Maka semua yang Allah benci harus kita benci. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga yaitu memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah. Siapa itu wali-wali Allah? Ya, wali-wali Allah itu yang Allah jelaskan dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan merasa bersedih hati nanti pada hari kiamat. Tidak pula mereka ketakutan. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa wali Allah, ya.
Apakah wali Allah itu harus punya karomah? Enggak, bukan syarat. Ya. Yang terpenting wali Allah itu adalah setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan loyalitas kepada setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa yu'adi a'da'ah. Tanda berikutnya apa? Tanda kita cinta kepada Allah, memusuhi semua orang yang memusuhi Allah. Ya. Jangan sampai kita menjadikan teman orang yang memusuhi Allah, yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, La tajidu qawman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan, kamu tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat itu mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, tidak mungkin, saudaraku. Maka kalau kita masih loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini keimanannya dipertanyakan. Ya. Nah, ini dia tanda kita mencintai Allah. Itu kita mencintai semua yang Allah cintai. Kita benci kepada semua yang Allah benci. Ya. Demikian pula kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kita berikan loyalitas kepada wali-wali Allah, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Lalu beliau berkata, walidzalika kana awthaqa ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Oleh karena itulah, kata beliau, ya, sekuat-kuat tali iman itu apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita cinta sama teman kita karena apa? Karena duitnya, Ustadz, ya, dia orang kaya. Oh, berarti kamu cintanya bukan karena Allah. Ya. Kamu cintanya karena apa? Karena dia satu partai sama saya, Ustadz. Oh, ini bukan cinta karena Allah. Ya. Kamu cintanya dia karena apa? Saya mencintai dia karena agamanya. Dia Masya Allah. Ya, bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus agamanya, saya suka. Ya, nah ini dia. Ya, berarti kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Demikian pula kita bencinya harus karena Allah. Saya benci sama dia. Kenapa? Habis dia nyaingin dagangan saya. Oh, rupanya kamu benci dia gara-gara persaingan dunia. Ini benci yang tidak benar dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu benci dia? Habis dia nggak mau colok partai saya? Ya. Wah, ini bukan benci karena Allah, saudaraku. Ya, terkadang kita benci karena egois pribadi. Kita benci karena kemarahan. Ya, kita benci karena kita disakiti oleh dia. Semua ini bukan benci karena Allah. Benci karena Allah itu adalah ketika kita benci kepada dia karena maksiat dia, karena dia menentang Allah. Nah, ini ya. Ini adalah merupakan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berkata saya cinta kepada Allah, maka kita lihat adakah tanda-tanda cinta itu ada pada dirinya atau tidak. Kalau ternyata tidak ada, berarti itu hanya omong kosong. Nah, demikian, wabillahi taufik. Nah, iya, jadi ya, ibadah itu adalah yang mencakup dua perkara, yaitu cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tandanya adalah kita mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang mencintai Allah, ya, memusuhi orang yang memusuhi Allah, dan kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Dan tentunya ya tingkatan cinta hamba itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cinta, ada yang cinta yang disesuaikan dengan dua perkara tadi, yaitu cinta dan ketundukan dan kepatuhannya. Demikian, wabillahi taufiq.